Ini gimana caranya? Sip. Shalom, Sip. Ibu. Harus di situ coba. Gimana ya Pak caranya Pak? Halo, Shalom. Suara saya masuk Shalom. nggak ya nih? Salam, Masuk, gimana? masuk. Saya sudah masuk belum ya? Kita sudah masuk. Cuma enggak ada gambarnya di itu apa namanya? Kayaknya Cara kameranya masuk. itu. Gimana ya caranya ya? Sip. Gimana caranya ini? Ininya apa kameranya Kamera. saya nggak bisa ya? Tampilkan kameranya. Saya sudah klik kamera kok nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Tuh, Ya, saya kameranya juga nggak nyoba klik kamera. Ini kok nggak bisa ya? Iya. Coba. Apa bagaimana ya? Akses live. Apa itu katanya? Di video sebagai tamu Anda dapat siarkan live menggunakan audio diperlukan untuk siaran live audio. Anda dapat siarkan live Pakai apa itu? Pakai apa namanya? HP saya. Pakai PC atau HP? HP Pakai HP. HP saya nih, Pak. Oh, saya juga pakai HP kok. Bisa kok, Bu. Nah, kenapa kita nggak bisa ya? Bagaimana ya? Gambarnya ada kamera kok diklik nggak bisa. Terus tulisannya Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Gitu i? Punyaku nggak bisa ya Pak? Sama ya? Saya kok nggak bisa ya? Pak Trio. Nah, Kita sebagai tamu. Pak Trio dengar suaraku Pak. Bentar. Jelas-jelas, Saya Pak. dengar tapi agak jauh, Pak. Pak Trio dengar suaraku. Dengar cuma jauh, Pak. Jauh di mata atau dekat di hati? Apa kita melalui anu aja ya suara? Nggak usah pakai gambar ya? Nah, itu nggak tahu nanti itu Pak Togi. Nggak boleh ya, mesti nih ya. Harus ada gambar itu katanya. Iya, harus ada gambar ya. Itu gambarku gak ono ya Pak? Atau itu aja ya, apa namanya? Off aja dah. Itu apa? WA call gitu aja dah. Boleh, mau WA call boleh. Apa kita Soalnya coba kan dulu enggak. di sini? Gimana? Di sini ya enggak apa-apa di. Kita coba tanpa gambar. Saya juga tak setting ini kok nggak bisa ya. Pak Trio wajahku gak ketok ya Pak? Gak Ya ketok, itu Pak. makanya coba di setting. Padahal aku Coba lihat sama ini. Luka juga nggak bisa masuk itu. Apa ini ku ya? Kita lihat pengaturan nih Pak. Pencet apa ya? Bentar, bentar. Iya, tampil. Tapi saya kelihatan ya. Iya, Bapak Ketok. kelihatan. Sampai paling ganteng Bos. Ya, Cek jelas gitu. Ketok apa wibawa buat Bos. live ya? Buat apa namanya? Buat off cam gitu ya, tak? Apa? Apa? Boleh Offline Pak, gitu dicoba. aja, Dah. Dicoba saja tanpa gambar. Jadi Bapak sebagai moderatornya itu tanpa wajah saja. Nah, itu sudah apa namanya? Sudah di save ya masing-masing ya. Nah, save-nya itu bagaimana caranya? Simpan.
Oke, saya mulai ya. Monggo Pak. Oke. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pagi hari ini sahabat-sahabat Trio Ministry jumpa kembali di channel kami. Seperti biasa di sini adalah tempat untuk ngobrol seru-seruan tentang kisah spiritual rohani kehidupan mereka pribadi bersama-sama Sang Allah. Hari ini kita kedatangan para hamba Tuhan dari berbagai daerah dan pengalaman seru berjalan dan mengenal siapa Yesus Kristus yang esa. Yang pertama, dengan segala hormat, mari kita sambut hambanya Bapak Pester Hartono. Waktu dan tempat saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pester Hartono. Terima kasih brother Pester Trio. Ini sahabatku luar biasa ini. Sebenarnya saya ini banyak sekali mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di mana latar belakang saya tidak mengenal beliau secara apa ya istilahnya, enggak ya, tidak ada orang yang memberitahu tentang siapa Yesus sebenarnya. Tapi setelah lulus SMA, saya diinjilin oleh kakak ipar saya yang mengatakan, pada waktu itu sih saya teringat saya lagi sakit ya, kaki saya lagi sakit habis kecelakaan, bengkak gitu. Terus dia datang ke rumah, saya kan orang Banyuwangi, dia dari Surabaya, datang ke rumah. Terus saya bilang, saya tidak bisa jalan ini habis kecelakaan. Kakak ipar saya tanya, loh sudah lama kamu kejadian ini? Ya masih baru 1 bulan. Wih, bengkaknya kok begini? Terus saya bilang, kamu mau sembuh total? Mau, saya bilang gitu. Kamu sudah kenal Yesus? Siapa itu? Saya tanya gitu. Banyak latar belakang saya bukan orang yang mengenal Kristus. Setelah itu saya didoakan luar biasa. Seperti tangan besar itu memegang kaki saya. Saya kaget. Saya benar-benar kaget. Setelah berdoa, saya suruh ngikutin, saya buka mata, saya tanya ke kakak saya, kamu tadi megang kaki saya ya? Enggak. Loh, kok ada kaki yang besar itu megang kaki saya? Habis itu, sejak itulah saya bisa berjalan. Saya disuruh jalan. Saya bilang, saya sakit, nggak bisa. Udahlah, kamu jalan aja. Ayo, itu Tuhan sudah jamah. Singkat kata, saya bisa jalan. Pada waktu itu, saya lulusan SMA ya. Jadi, waktu itu saya nggak mau kuliah. Saya mau bekerja. Nah, saya bilang, udah, kalau gitu kamu ke Surabaya aja. Saya dibawa ke satu gereja. Dan saya langsung ambil tindakan dibaptis. Yang ajaib lagi, bekas luka saya di kolam baptis itu hilang, singkat cerita. Sampai Pak Pendetanya bilang, loh kok enggak ada ya? Tahu ya, kalau borok itu kan ada bekas hitam-hitam gitu. Itu bisa hilang. Di kolamnya juga enggak ada. Saya kelihatan putih seperti bayi gitu. Bagus. Dan saya semenjak itu, saya mulai pemuritan ya. Diajarin untuk mengenal Kristus lebih dalam. Nah, namanya manusia ya, pada waktu itu saya masih labil. Saya masih kadang-kadang nggak ke gereja, kadang ke gereja. Singkat cerita, saya jauh dari Kristus. Tapi yang ajaib, Kristus selalu menepati janjinya. Jika engkau sudah percaya, engkau akan saya kejar terus. Engkau tidak akan kulepaskan. Akhir kata, dari sekian lama itu saya kembali lagi ke Kristus. Dan sekarang saya benar-benar mengakui 100% bahwa hanya lewat Yesus Kristus saja keselamatan itu ada. Hanya lewat Yesus Kristus saja jaminan itu ada. Dan saya sekarang sudah menepati janji untuk melayani Yesus
sampai akhir hayat saya. Makanya saya sekarang lagi studi untuk ngambil S2 di STT Yestoya. Kenapa saya milih STT Yestoya? Karena latar belakang dari STT Yestoya ini orang-orang yang notabene sudah sudah lama mengenal Kristus. Para pendetanya, saya kenal Pak Samuel Sianto, juga dosen-dosennya luar biasa. Saya semakin mantap dan saya yakin ini jalan yang terbaik buat saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman hidup Pastor Hartono sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Begitu beliau merasa diberkati ketika dia menyerahkan seluruh aspek kehidupannya bersama-sama dengan Yesus. Benar sekali Bapak Ibu. Tidak ada di luar Yesus jalan kehidupan itu berjalan dengan baik. Dan bersama Yesus juga, seperti yang dikatakan Pak Hartono tadi, beliau sakit yang mungkin menurut dia kesembuhan itu mustahil gitu. Tapi ketika beliau percaya, hanya percaya seperti yang dikatakan Kristus, berbahagialah orang engkau yang tidak percaya tetapi tidak melihat. Seperti Pak Hartono tadi, akhirnya dia disembuhkan gitu. Setiap apa yang diperkatakan, difirmankan Tuhan Yesus itu terjadi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hartono atas kisah-kisah kehidupan bersama Yesus melalui pribadinya. Pak Hartono dapat diberkati dan disembuhkan, dan sampai sekarang Pak Hartono melanjutkan S2. Itu suatu mujizat dan suatu panggilan yang luar biasa buat Pak Hartono untuk terus maju dan menjadi pekabar Injil akan kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Pak Hartono. Dan yang kedua, saya persilakan untuk hambanya Pastor Ibu Shirley untuk memperkenalkan diri sekaligus mengenalkan siapa Kristus buat pribadi Ibu Shirley secara pribadi. Silakan Bu, terima kasih. Shalom, terima kasih untuk waktu dan yang sudah mempercayakan kepada saya pada siang hari ini. Saya merasakan suatu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih. Bagi saya, Kristus adalah juru selamat saya secara pribadi yang luar biasa, karena dahulunya saya pun bukan sosok pribadi yang benar-benar mengenal Kristus ya. Jadi hanya mengenal secara asal tahu saja, mungkin seperti ya sekedar karena itu agama yang kita anut dari sejak kecil yang diturunkan. Jadi saya waktu itu hanya mengenal Kristus tuh ya tidak mengalami suatu pengalaman pribadi, karena itu hanya sekilas seperti ya hanya sebuah agama yang hanya cukup diketahui saja. Tetapi lambat laun itu akhirnya saya merasakan suatu kejadian dalam hidup saya yang boleh dikatakan titik balik di saat saya menikah, dan Tuhan beracara dalam keluarga saya, karena waktu itu keluarga saya tidak dalam Kristen yang sejati, jadi masih mengandalkan dan berkaitan dengan okultisme dan banyak berharap pada hal-hal yang lain. Nah, akhirnya Tuhan itu memakai dalam hidup saya itu mengalami kejadian yang namanya sempat trans. Jadi semacam saya kerasukan seperti itu, dan dari itu semua baik dari mama, kakak-kakak saya yang lain tuh akhirnya mengenal siapa pribadi Yesus sebenarnya. Kejadian itu ada di rumah,
Jadi sempat saya dikira seperti orang gila karena waktu saya penyembuhan itu saya waktu pelepasan itu maksud saya itu memerlukan waktu 3 hari. Nah dari itu adalah titik balik keluarga saya untuk mengenal pribadi Yesus yang luar biasa. Dari hal itu juga saya juga mengalami kesembuhan secara pribadi karena saat itu saya sudah menikah. Saya akan diangkat indung telur saya karena ada endometriosis, tetapi saat itu juga saya menerima kesembuhan. Ya puji Tuhan ya, bagi saya Tuhan itu adalah segala-galanya. Bahkan dalam pernikahan yang saya yang waktu itu juga tidak dalam Kristen, tetapi pergumulan saya dalam 19 tahun untuk memenangkan daripada suami saya, Tuhan tolong saya sehingga pada tahun yang ke-20 suami saya boleh mengenal Kristus dan boleh bisa ke Israel dan mengalami Tuhan di sana, mengalami juga dibaptis, mempunyai nama baru dan semua itu indah pada waktu. Tetapi sayangnya pada 2 tahun kemudian suami saya dipanggil Tuhan, itu saja. Dan pengalaman pribadi yang luar biasa sebenarnya juga saya sudah mengalami bagaimana pribadi Tuhan Yesus juga banyak sekali menolong kehidupan saya agar lebih mengenal bagaimana Tuhan Yesus itu tidak hanya sebagai seorang penolong, tetapi dia adalah sumber mujizat, sumber penghiburan yang seringkali membuat saya terkagum-kagum ya bagaimana pribadi itu ada dan membuat saya memberi dalam kehidupan saya itu memberikan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang ada. Ya di saat 19 tahun waktu suami saya belum mengenal Tuhan waktu itu karena ya agamanya itu juga ya agama dibilang agama Konghucu, agama Buddha ya enggak, tapi ya agama Kristen ya hanya KTP saja. Tetapi ya tadi deh, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan akhirnya bisa memberikan proses dalam kehidupan saya. Di saat suami saya itu berselingkuh dan Tuhan tarik kembali untuk ya mengalami proses yang luar biasa. Ya mujizat dan mujizat itu juga saya alami bagaimana saya boleh waktu mengalami hampir meninggal itu juga saya juga alami di saat saya melahirkan anak saya yang keempat itu Tuhan tolong saya dan saya melihat bagaimana pribadi Yesus itu ada dan memberikan kayak kekuatan, memberikan saya penghiburan agar tetap percaya bahwasanya pertolongan itu tepat pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini banyak yang belepotan Pak Triambodo, jadi banyak yang dievaluasi. Terima kasih, Tuhan berkati. Nggak apa-apa, Bu. Itu dahsyat ya. Tuhan Yesus benar-benar dia ubahkan orang-orang yang belum percaya dia jadikan nyata apa pergumulan hidupnya ya, dia jamah satu persatu, akhirnya mereka bertobat, akhirnya mereka mau mengikut Kristus dan biarlah itu sampai dipegang sampai akhir hayatnya, karena tidak ada kehidupan yang kekal di luar Yesus Kristus. Oke, untuk yang ketiga kita sambut hambanya Ibu Pastor Milka. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Ya, baik Bapak. Shalom, selamat siang. Halo. Para hambanya yang terkasih, terima Halo. kasih ya, terima kasih sudah sharing ya, berbagi bagaimana Yesus begitu baik di dalam hidup dan kehidupan kita, bagaimana Bapak Hartono berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan memberikan perjumpaan yang sangat indah melalui mujizat penyembuhan. Kemudian kepada Ibu Sherly, bagaimana Tuhan juga menunjukkan dirinya di dalam memberi kekuatan kepada Ibu Sherly bergumul dalam memenangkan jiwa kepada pasangan atau siapapun yang ada di sekitar Ibu Sherly. Baik, untuk saya sendiri seperti Ibu Sherly juga bilang tadi, saya adalah
Kristen dari lahir, tetapi terkadang Kristen yang belum tahu apa-apa, yang Kristen yang kalau saya boleh kutip tadi ya, Bu Sherly bilang asal tahu saja gitu. Kristen yang asal tahu gitu. Seiring berjalan waktu, ada kerinduan terbesar dalam hidup saya untuk ingin mengenal Yesus secara benar gitu. Sehingga sampai pada titik di mana saya melalui proses saya mengerti bahwa Yesus bagi saya adalah juru selamat, seorang sahabat sejati. Yang mana Yesus yang paling mengerti dan mencintai saya, dia tahu saya apa adanya. Saya juga tidak selalu kuat ketika menghadapi pergumulan atau masalah yang selalu hadir silih berganti di dalam hidup dan kehidupan saya. Atau saya juga tidak selalu yakin ya, kemana ketika di dalam persimpangan saya harus memutuskan sesuatu yang penting dalam kehidupan saya. Tapi satu hal yang pasti dan saya tahu, saya yakin bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Ketika saya ragu dan bingung hadir dalam perjalanan hidup, Yesus hadir memberi jalan keluar tepat pada waktunya, tidak kurang tidak lebih, tepat pada waktunya. Bukan selalu dengan cara langsung ya Tuhan menjawab doa atau memberi jalan keluar atau jalan yang mudah dimengerti. Namun Yesus hadir dalam hati saya, dalam ketenangan hati saya melalui firman-Nya, atau juga melalui terkadang pengalaman hidup yang terkadang di dalam proses itu saya tidak mengerti apa sih yang Tuhan mau, tapi ketika sudah sampai pada titik di mana itu semua sudah selesai, baru saya selalu berkata, oh ini toh yang Tuhan mau, oh ini ya. Jadi saya bersyukur dengan hal itu. Kemudian melalui firman-Nya saya juga merasa tenang. Kadang pengalaman hidup itu juga menguatkan saya, semakin mengerti bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Jadi saya semakin hari mengerti bahwa Yesus bagi saya adalah penuntun yang sabar, penuh kasih dan setia. Kemudian bagi saya juga Yesus itu tidak hanya sebagai seorang tokoh sejarah yang sering kita dengar di dalam cerita-cerita sekolah minggu ya. Tetapi dalam hidup saya tahu bahwa Yesus hadir hidup dan nyata membimbing hidup saya. Kemudian semakin usia semakin ke sini saya mengerti juga bahwa Yesus tidak menjanjikan hidup yang tanpa tantangan. Tapi dia menjanjikan hidup dalam penyertaannya, meskipun hidup tidak selalu jelas. Satu hal yang pasti bahwa jalan bersama Yesus, saya akan sampai ke tujuan yang benar. Mungkin intinya yang saya mau bagikan, share di dalam saya mengenal Yesus adalah bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu mengubah atau memproses saya, cara pandang, pola pikir saya mengenai sesuatu yang saya jumpai. Saya harus ada istilah misionaris yang mengatakan bahwa apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, back to Bible gitu ya, kembalikan ke dalam Alkitab gitu. Itu yang selalu saya pegang, sehingga saya semakin mengerti, semakin hari apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam hidup saya, di dalam mengikut Dia. Satu hal mungkin yang saya dari menguatkan saya dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapak Trio dan Bapak Pendeta, Bu Sherly, Pak Henok. Demikian mungkin sharing saya mengenai saya berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih. Selamat siang. Pak Artono juga Bu Sherly atas sharing firman Tuhan dan pengenalan secara pribadi bahwa Yesus itu siapa menurut pribadi masing-masing. Kalau menurut saya pribadi bahwa Yesus itu Allah, karena Dia adalah firman yang hidup. Satu hakikat bersama-sama Sang Bapa dan Roh Kudus. Makanya kenapa ketika kita percaya Yesus itu Tuhan memberikan roh bagi kita, seperti yang di-sharingkan kepada Pak Artono, Ibu Milka dan Bu Sherly. Dia akan berfungsi sebagai penolong jalan hidup kita ketika kita ditempa berbagai masalah dalam kehidupan kita
kita merasa dikuatkan, kita merasa tidak sendiri lagi gitu. Karena Yesus benar-benar ada bersama-sama kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Bukan berarti mengikuti Yesus yang dikatakan Bu Milka tadi kita enak gitu. Kita nanti mendapat berkah yang melimpah, tidak ada masalah hidup gitu. Masalah hidup yang menimpa kita, tidak ada kesulitan lagi. Tidak Bapak Ibu gitu. Tetapi di dalam masalah itu kita bersama-sama dengan Yesus. Ada suatu sukacita ketika kita walaupun diterpa masalah gitu. Kita merasa diperdamaikan di dalam hati kita. Seperti Bapak Ibu yang sharing tadi gitu. Sehingga kita menyelesaikan masalah itu dengan damai gitu. Menurut saya pribadi yang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada jalan kehidupan yang kekal nantinya di luar Yesus Kristus. Makanya kenapa karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus atas pengorbanan kayu salib itu benar-benar nyata gitu. Dia rela benar-benar turun mengosongkan diri sebagai Allah, turun menjadi firman, dan firman itu berubah menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah. Satu hakikat bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu, untuk siang hari ini terima kasih atas kehadiran Pak Hartono selaku hamba Tuhan yang luar biasa, diberkati Tuhan semangatnya. Biarlah Tuhan Yesus memberikan roh yang menyala-nyala terus untuk mengabarkan firman Tuhan dan mengabarkan hal-hal baik bersama Yesus, dan selamat untuk menempuh studinya dia di STT Yestoya, STT yang bersama-sama kami diami, bersama-sama kami belajar bagaimana sosok Yesus yang sejati, Allah yang sejati, satu-satunya Allah yang sejati. Dan terima kasih juga Bu Milka atas kehadirannya, dan sungguh luar biasa Tuhan memberkati Bu Milka, mendampingi Bu Milka menjalani iman bersama-sama Yesus dan menjadi salah satu juga pengabar Injil di tempat Bu Milka berada. Biarlah Tuhan terus menyertai studi, pekerjaan, juga iman Ibu Milka bersama-sama Yesus, bersama-sama keluarga. Biarlah senantiasa terus dikuatkan dan ditambah-tambahkan atas pengetahuan atas siapa Yesus Kristus, Allah yang esa itu. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Pak Sambodo. Ya, atas kehadirannya. Ya, terima kasih Pak. Dan menguatkan kami semua di dalam aspek kehidupan. Biarlah Tuhan nantiasa memberikan semangat, dan biarlah Roh Kudus yang terus membakar hati kami, kita semua, supaya kita terus diperkuati, diperlengkapi, supaya kita dapat menjadi berkat dan menjadi jangkauan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus. Makanya kita bersepakat untuk live streaming di podcast saya, Trio Ministry, di sini supaya teman-teman yang melihat ini percaya dan mempunyai hati yang tergerak untuk mengenal siapa Yesus yang Allah yang esa itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Next
Jangan bosen, saya undang di podcast saya di live TikTok ini bersama-sama dengan Trio Ministry. Kita bahas hal-hal tentang bagaimana firman itu yang menjadi manusia dan karya keselamatan Yesus untuk karya penebusan manusia. Bukan penebusan saya, bukan penebusan Pak Hartono, bukan penebusan Bu Milka, bukan penebusan Bu Serlut, tetapi seluruh umat manusia, baik yang belum percaya Kristus. Terima Amin. kasih. Tuhan Siap, Yesus Pak. memberkati. Sampai Makasih. jumpa kembali. Tuhan Yesus Sampai Sampai jumpa. jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik. Shalom. Selamat siang, salam. Selamat siang, Bu Seri, Bu Milka. Selamat Ya, siang. Pak Hartono, Bu Serli juga. Selamat siang. teman-teman. Baik. Berarti